Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adevasco Putrajaya, NPM 2011030254, semester 2 kelas MPIE. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan. Yang kedua, manfaat mempelajari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, macam-macam ilmu pengetahuan. Yang keempat, ciri-ciri ilmu pengetahuan. Yang kelima, syarat-syarat ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menurut para ahli dan secara umum ilmu sains atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk mengetahui, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi jaminan dalam alam manusia. Yang kedua, manfaat mempelajari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia antara lain: yang pertama, membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Yang kedua, meningkatkan keimanan. Yang ketiga, mudah dalam memecahkan permasalahan yang dialami dalam hidup. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan derajat. Yang kelima, dapat hidup dengan sejahtera. Yang ketiga, macam-macam ilmu pengetahuan. Berdasarkan sumber yang mewakili sebagai ibu dari ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam atau ilmu-ilmu alamiah. Yang kedua, ilmu sosial. Yang ketiga, humaniora atau ilmu-ilmu budaya. Yang keempat, ciri-ciri ilmu pengetahuan. Menurut Dia Liang Gie, sesuatu berkata sebagai ilmu pengetahuan. Sebuah kunjungan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, empiris. Ialah berdasarkan proses pengamatan dan percobaan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, sistematik. Ialah berbagai data pengetahuan yang tersusun utuh dan menyeluruh mampu menjelaskan objek yang dikajinya. Yang ketiga, objektif. Ialah ilmu pengetahuan yang secara ideal dapat diterima oleh semua pihak dari prasangka, perseorangan dan kesukaan pribadinya. Yang keempat, analitis. Ialah menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian terinci sehingga dapat berusaha membeda-bedakan pokok persoalan, peranan dan bagainya. Yang kelima, verifikatif. Ialah pengetahuan yang dapat dikaji kebenarannya. Dan selanjutnya yang kelima, syarat-syarat ilmu pengetahuan. Syarat-syarat ilmu pengetahuan menurut N.S. Asmadi, syarat-syarat ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, logis atau masuk akal, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang diakui kebenarannya, objektif sesuai berdasarkan objek yang dikaji dan didukung dari fakta empiris. Yang kedua, metodik, diperoleh dari cara tertentu dan teratur yang dirancang, diamati dan terkontrol. Yang ketiga, sistematik, disusun dalam satu sistem, satu dengan saling berkaitan dan menjelaskan sehingga satu kesatuan. Berlaku umum dan universal, berlaku untuk siapapun dan dimanapun, dengan tata cara dan variabel eksperimentasi yang lama untuk hasil yang sama. Yang keempat, kumulatif, berkembangnya dan tentatif ilmu pengetahuan selalu bertambah yang hadir sebagai ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan yang salah harus diganti dengan yang benar, disebut sifat tentatif. Selanjutnya, skeptisme. Skeptisme ialah pemahaman yang memandang sesuatu dengan rasa kurang percaya atau ragu-ragu terhadap sesuatu itu sehingga dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan perlu membuktikan yang benar-benar konkret, menyodorkan fakta dan suatu kepastian yang seakurat mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian yang tak tergoyangkan. Selanjutnya, kesimpulan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam teknologi informasi dan komunikasi, telah membawa dampak luas dan perubahan yang begitu cepat terhadap semua aspek pendidikan. Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting,
melalui pendidikan yang dikelola dengan baik dan melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualitas yang tinggi. Pembinaan dan mengembangkan pendidikan harus terus dikembangkan dan diwujudkan melalui proses berkesinambungan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.